Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai sejahtera selalu. Saya Jane bersama Pak Pendeta Gusti Bagus Heri. Shalom. Dari PGSMR Duta Kristama GKPB, saat ini akan berbincang santai untuk membicarakan perjamuan Kudus Anak. Kami berharap Bapak Ibu sekalian dapat mensupport atas terselenggaranya perjamuan Kudus Anak ini dengan baik. Baik, langsung saja kita yang pertama itu apa Pak Pendeta yang menjadi alasan perjamuan Kudus Anak ini dapat terjadi di GKPB? Gitu. Ya, yang pertama itu perjamuan kudus sebenarnya sudah ada di dalam Alkitab. Ya. Bahkan dalam perjanjian lama pun juga Kak Jen ya, perjamuan kudus sudah ada. Hanya saja namanya yang berbeda. Okay. Nah, dalam perjanjian lama, perjamuan kudus itu disebut sebagai perjamuan Paskah. Perjamuan Paskah, oke. Apa ya Pak Pendeta perjamuan Paskah itu sendiri? Perjamuan Paskah itu adalah perjamuan yang mereka lakukan setiap kali mereka memperingati Hari Raya Paskah. Nah, yang pertama tentu saja semua kita tahu ya, perjamuan Paskah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada waktu itu mereka keluar dengan terburu-buru, tapi mereka juga harus memperingati Hari Raya Paskah yang pertama. Mereka pada waktu itu makan jamuan daging anak domba yang dibakar, kemudian roti tanpa ragi, ya, dan juga sayur pahit, Kak Jen. Sayur pahit. Berarti dulu belum ada semacam jenis anggur itu belum ada ya? Ya, anggur itu sebenarnya elemen yang ditambahkan kemudian. Karena ketika Paskah menjadi hari raya yang sudah diperingati secara rutin, di dalam kondisi umat Tuhan sudah ada dalam keadaan yang damai, maka anggur ditambahkan. Karena anggur itu sebenarnya pada awalnya gambaran sukacita. Oke, baik. Nah, itu untuk yang perjanjian lama ya Pak Pendeta ya. Betul. Kemudian ada apa nih dengan yang perjanjian baru? Ya, sebenarnya ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya melayani di Israel, mereka pun juga tetap memperingati dan melakukan perjamuan Paskah. Pada waktu itu, ketika kita masih ingat ceritanya ya, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya makan Paskah, sebenarnya mereka pun juga melakukan perjamuan Paskah ala perjanjian lama. Namun karena Tuhan Yesus akan segera menggenapinya dengan menjadikan dirinya korban yang sempurna, anak domba Paskah itu sendiri, maka perjamuan itu ditambahkan dan diberi makna baru oleh Tuhan Yesus. Yakni roti itu menggambarkan tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan, yakni anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan anggur itu menjadi gambaran atau lambang darah Yesus yang memeteraikan perjanjian baru dan yang juga menghapus dosa dunia. Oke, baik. Jadi untuk anak-anak sendiri nih, Pak Pendeta, berarti apa alasan yang menjadi alasan poin dari kenapa nih anak-anak gitu sudah bisa melakukan perjamuan kudus itu? Apakah memang anak-anak di Alkitab pun sudah ada tertulis anak-anak bisa nih ikut perjamuan kudus? Apakah seperti itu? Yeah. Makanya anak-anak boleh nih melakukan perjamuan kudus. Bagaimana Pak Pendeta? Ya, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, sebenarnya perjamuan Paskah itu dilaksanakan di rumah-rumah Jane. Jadi Tuhan itu mengajak seisi rumah, baik orang tua maupun juga anak-anak untuk melakukan jamuan Paskah. Jadi dalam perjanjian lama, anak-anak praktis mereka juga melakukannya. Kemudian dalam perjanjian baru, rupanya gereja mula-mula pun juga mengikut sertakan anak-anak dalam perjamuan kudus mereka. Ya. Bahkan itu terus berlangsung sampai abad ke-12, Jen. Jadi dari abad pertama sampai ke-12 itu anak-anak diikut sertakan dalam perjamuan kudus. Berarti sudah ada sejak dulu ya? Iya. Mungkin Jen bertanya ya, terus apa yang terjadi di abad ke-13 kan gitu? Kenapa cuma sampai di abad ke-12? Nah, pada abad ke-13 itu muncul sebuah doktrin ya, pengajaran tentang transubstansial. Jadi ketika roti dan anggur itu didoakan dalam doa syukur perjamuan, maka dipercaya bahwa roti dan anggur itu saatnya berubah menjadi betul-betul tubuh Yesus dan betul-betul darah Yesus. Sehingga kalau anak-anak belum memiliki pengertian yang memadai, dianggap belum boleh. Gitu. Dan khususnya saudara-saudara kita di Katolik sampai hari ini
ya, menganut paham transubstansial itu. Namun di Protestan, di kalangan kita, John Calvin salah satunya mengambil inti daripada pengajaran itu, khususnya di poin ini, bahwa sebelum ada pengertian yang matang, yang memadai, anak-anak belum boleh. Cuman kan kita juga tahu, pengertian yang matang itu tidak serta-merta. Pengertian yang matang itu perlu proses. Alkitab memberitahu kita bahwa untuk anak-anak harus diceritakan, diberitahu berulang-ulang. Bahkan dalam perjamuan Paskah di Perjanjian Lama, orang tua diminta memberitahu anak-anak. Sebab mereka akan bertanya. Tuhan bahkan sudah memberitahu kita, anak-anak akan bertanya, apakah arti semuanya ini? Nah, apakah arti roti ini? Apakah arti anggur ini? Maka orang tua, tentu saja guru-guru sekolah minggu juga, para pendeta, tentu harus menjelaskannya ke anak-anak. Sehingga mereka mengerti hal itu. Gitu. Oke, baik. Nah, mengenai pemahaman nih Pak Pendeta, anak-anak itu ada berbagai rentangan umur seperti itu. Mungkin dari kelas kecil, kelas besar, sampai dengan remaja. Apakah semua anak itu bisa menikmati perjamuan kudus itu sendiri? Atau ada rentangan umurnya seperti itu? Untuk di GKPB, rentang umurnya adalah umur 7 tahun ke atas. 7 tahun ke atas. 7 sampai remaja. Oh, sampai remaja. Oke, baik. Berarti anak-anak di umur 7 sampai remaja itu sudah bisa memahami mungkin arti perjamuan kudus itu sendiri ya, Pak? Ya, apa namanya, ya anak-anak umur segitu juga dianggap lebih bisa melaksanakan perjamuan dengan tertib di gereja. Nah, anak-anak yang lebih kecil bagaimana? Sebenarnya sudah bisa juga diperkenalkan. Misalnya, mereka mewarnai elemen-elemen perjamuan kudus, mewarnai anggurnya, mewarnai rotinya, mungkin juga mewarnai meja perjamuannya, sambil diberi pengertian. Sehingga ketika usia sudah 7 tahun ke atas, kita yakinlah mereka sudah memiliki pengertian yang lebih baik lagi. Oke, baik. Nah, itu mengenai alasan ya Pak Pendeta ya. Nah, sekarang ke teknis. Bagaimana teknis perjamuan kudus anak? Ya, teknis perjamuan kudus anak juga sebenarnya harus ada persiapan, sebagaimana halnya orang dewasa. Tapi anak-anak sebisa mungkin persiapannya ya minimal seminggu sebelumnya. Ya, jadi mereka dikumpulkan. Anak-anak yang umur 7 tahun ke atas dikumpulkan dan para pendeta setempat ya, tenaga pelayan setempat bisa mengajarkan mereka makna perjamuan kudus di situ. Apa artinya roti itu, apa artinya anggur itu, ya. Dan bagaimana melaksanakannya. Nah, bagaimananya ini tergantung juga situasi gereja masing-masing, Jen. Misalnya gereja yang jumlah jemaatnya tidak besar, ya, katakanlah gereja kecil, gedungnya cukup memadai, itu bisa sekaligus sebenarnya. Di gedung yang sama, pada waktu yang sama, orang dewasa mau juga anak-anak bisa melaksanakan perjamuan kudus. Tapi kalau gedungnya tidak memadai, jumlah jemaat sangat besar, itu bisa dilaksanakan secara terpisah. Mungkin menambahkan LCD dan lain sebagainya, sehingga anak-anak pun juga dapat mengikuti perjamuan kudus itu. Atau boleh juga sebenarnya dibuatkan ibadah khusus bersama anak-anak saja untuk melakukan perjamuan kudus anak. Apakah itu setelah ibadah atau berbarengan itu? Kembali ke kebijakan gereja masing-masing. Kalau bisa setelah ibadah, silahkan. Sebelumnya barangkali anak-anak duluan ya. Ibadah anak-anak perjamuan kudus anak duluan boleh juga. Tapi di hari yang berbeda juga tidak masalah. Di hari Minggu yang berbeda maksud saya. Itu untuk teknis ya, Pak Untuk Pendeta? teknis. Iya. Nah, kemudian mungkin ada beberapa orang tua yang akan berspekulasi seperti ini. Kita menggunakan perjamuan itu menggunakan anggur. Nah, mungkin barangkali anggur itu mengandung alkohol ataupun dan lain sebagainya. Apakah untuk anak-anak umur 7, dikatakan 7 sampai 9 tahun dulu nih Pak Pendeta, apakah itu aman? Iya, kalau untuk anak-anak sih sebenarnya lebih bagus menggunakan sirup anggur saja. Sebisa mungkin tetap pakai unsur anggurnya ya, karena anggur menggambarkan darah Yesus. Kecuali situasinya sangat darurat sekali ya. Yang penting yang mirip mungkin ya. Tapi kalau masih bisa diusahakan ada elemen anggurnya. Sirup anggur saya rasa tepat untuk anak-anak. Oke, baik. Mungkin ada beberapa gereja yang sudah trial mengenai perjamuan kudus ini. Sudah Kak Jen. Salah satunya dan beberapa diantaranya adalah gereja di Sading, gereja di Pegending, gereja di Mandira Santi, bahkan juga nanti ada gereja Bian Base, gereja di Cice, dan juga di Ulun Umo. Ya. Dan saya yakin nanti pasti akan bertambah di gereja-gereja lainnya. Oke, baik.
Semoga semoga Bapak Ibu ya, kegiatan perjamuan kudus anak ini dapat berjalan dengan baik dan kita dapat mensupport terselenggaranya perjamuan kudus anak ini dengan baik. Mungkin apakah ada dari Pak Pendeta lagi mengenai hal ini? Ya, sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi sepertinya bagus jadikan penekanan ya. Nah, Bapak Ibu semua, guru-guru sekolah minggu dan juga para pendeta tentu tidak bisa bekerja sendiri. Mereka butuh bantuan para orang tua untuk terus memberikan pengertian dan juga teladan kepada anak-anak. Pengertian bahwa apa makna daripada perjamuan kudus, apa makna roti, makna anggur, dan bagaimana ceritanya di dalam sejarah. Baik sejarah di Alkitab maupun juga sejarah gereja sampai saat ini. Yang jelas gereja kita IKPB sudah mengambil keputusan lewat sidang sinode yang ke-48 bahwa perjamuan kudus anak itu resmi kita laksanakan dan terima di GKPB. Jadi sejak saat itu sampai sekarang dan seterusnya GKPB akan melaksanakan perjamuan kudus anak. Nah, dengan ini diharapkan kita makin menghayati apa makna perjamuan kudus itu dan khusus anak-anak kita sehingga mereka bertumbuh dalam iman, dalam pengertian dan penghayatan yang baik. Oke, baik. Ya, semoga dengan seiring berjalannya waktu ke depan, semua ini akan berjalan semakin baik. Gitu ya, Pak? Betul. Oke, baik. Sekian perbincangan kita pada saat ini. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.